A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hujan besar tadi dah. Jadi hujan besar banget ya. Di Pleret itu masih di apa namanya? Ciperna tuh banjir itu tuh. Datang di mana? Pasal apa? Apa namanya? Hadis keberapa? Halaman 11 hadis. Hadis ke-7. Siapa nih yang mau baca nih, Sob? Oh ya, Sob. Hadis asalnya keempat itu an Abi Ruqayyah atau Abi Ruqayyah kami bin Awis dari dia menggunakan dari Allah Taala anu saking Abi Ruqayyah anak Nabi saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam aslimu kawit agama iku anasihatu nasihat benar ucap seperti itu iman kedua sopok malam itu sabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Ilahi kadina Rasulullah wali kitabilan dan kedua kitab be Allah wali Rasulihi lan utusan Allah wali kitab wali a'immatil muslimin lan piro-piro umat muslim wa amatihim dan umat muslim wa ammatihim apa? Dan piro-piro pemimpin umat muslim Lagi punya orang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim Ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini periwayatnya adalah Ibnu Taimiyah. Kalau itu tuh julukannya itu. Bentar ya. Jadi di sini hadis yang ketujuh ini menjelaskan tentang agama. Agama yang kita miliki, agama yang kita yakini menurut diri kita sendiri.
Jadi agama itu adalah pondasi bagi kita menemukan ketakwaan kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita nggak bisa selalu memvonis bahwa agama kita itu orang yang sama dengan orang yang sama dalam beragamanya dengan kita itu memiliki ketakwaan yang sama atau kelebihan yang sama atau kekurangan yang sama. Jelas pasti berbeda-beda dalam konteks perilaku, kehidupan, tata bahasa. Jadi makanya banyak sekali kita menganggap bahwa agama itu adalah labelitas, bukan sebagai pedoman terhadap diri sendiri. Ya kalau kita bicara gini, label atau apa namanya, ikonnya orang Islam itu apa? Orang Islam itu ikonnya alim, ya kan? Orang Islam itu ikonnya soleh, soleha. Orang Islam itu ikonnya selalu apa namanya, mendahulukan Allah dibandingkan keduniaan. Itu kan ikonnya, dianggap oleh orang lain seperti itu. Bahwasanya ketika kita sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah, itu kita dianggap sebagai orang yang alim. Padahal berjamaahnya kita, ngajinya kita, itu sebagai kewajiban kita sebagai makhluk Gusti Allah. Yang kedua sebagai orang yang beragama. Jadi itu sebetulnya bukan ikonnya kealiman atau ikonnya ketakwaan. Jadi normalnya orang yang beragama itu adalah orang yang menjalankan prosedur atau regulasi agama. Contoh, ketika kita sholat berjamaah di musola, di masjid, itu kan dianggapnya sebagai orang yang alim, orang yang soleh. Padahal itu tuh bentuk daripada kewajaran sebetulnya. Ya wajarlah orang beragama. Jadi paham nggak? Contoh, sampean semua ngaji, itu wajar. Karena apa? Karena kita diwajibkan menuntut ilmu. Bukan berarti kita itu ingin menjadi soleha ataupun menjadi berbeda dengan yang lain. Akan tapi memang wajarnya atau normalnya manusia yang beragama Islam itu yang pertama meningkatkan ketakwaan. Itu wajar ya, bukan apa namanya, bukan hal yang apa ya, bukan hal yang aneh, akan tetapi hal yang wajar. Jadi makanya kita kadang-kadang kalau pengen haji, pengen apa itu anggapan bahwa kita itu nanti takut dicapnya sok alim, sok suci ataupun sok bersih lah dan lain-lain. Padahal itu sebetulnya wajar. Kita itu menjalankan prosedur agama itu wajar, nggak ada yang merasa bahwa itu pandangan. Mungkin yang menilai kita sok suci, yang menilai kita sok alim, itu yang menilai itu adalah orang yang tidak melaksanakan perintah agama apa-apa, kadang-kadang kan gitu. Jadi makanya perbandingan dia dengan kita itu jauh, karena kita melakukan prosedur atau peraturan di dalam agama, sedangkan orang yang menilai kita sok alim ini tidak melakukan prosedur agama. Pada akhirnya selalu membandingkan bahwa orang yang soleha, orang yang ikut pengajian, orang yang dengerin tausiah, orang yang ngaji kitab, itu sebagai bentuk ikonnya orang yang atau wanita yang soleha atau cowok yang soleh. Tapi sebetulnya itu enggak, itu hanya sekedar wajar. Ya wajar nggak kira-kira? Kita cari ilmu itu wajar nggak? Kita sholat berjamaah itu wajar nggak? Wajar. Ya kan itu, makanya kan orang lain kadang-kadang nganggapnya soleha banget itu, sampai berjamaah, sampai pakai gimana-mana pengajiannya, siapa Hanan Ataki datang kan gitu. Sekarang itu lagi viral kan, datang pengajian, adu flexing gamis, ya kan, flexinya harganya berapa, ya aduh, itu kan sama aja, nggak wajar itu nggak wajar. Tapi kalau kita memang ingin menuntut ilmu, wajar. Jadi seperti itu. Makanya sebetulnya agama itu bentuk nasihat bagi kita sendiri. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah agama yang menurut saya pribadi itu rapih, terstruktur, dan terinci. Coba kita bayangkan,
Nabi itu membawa agama Islam itu tidak hanya sekedar baginda Nabi ingin berkuasa atau mencari nama besar, ya, akan tetapi dalam perjuangan baginda Rasul itu bertubi-tubi cacian, hinaan, cobaan, bahkan tingkah yang tidak pantas dilakukan oleh manusia, yang mana hal itu dilakukan oleh Rasulullah kepada Rasulullah, ya kan? Ini perjuangannya Rasul. Barang kita sebagai umatnya, ya kan, berjuang sedikit saja, ngapalin alfiyah saja, ngapalin Quran saja, sudah merasa bahwa dunia ini pengen runtuh, ya enggak? Jadi seolah-olah dunia itu pengen runtuh karena kita nggak hafal-hafal. Padahal Rasul itu membawa Al-Quran, ya kan? Rasul itu mengajak beberapa elemen untuk bisa masuk Islam, bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin, bisa menjadi agama yang penuh kasih sayang. Itu cobaannya luar biasa, ya kan? Difitnah, meninggal oleh istri tercintanya, ditinggal apa namanya, terus dicaci maki, dihina. Itu luar biasa. Kita ini kalau kita bandingkan ujiannya sama Rasul, mungkin dari 100% kita itu 0,01. Jadi nggak ada itu istilah 5% aja, nggak ada, 0 semua. Karena apa? Ya karena waqalim min ibadihis syukur. Sedikit daripada makhluk-makhluk Gusti Allah itu yang mau bersyukur. Coba dibayangkan, Rasul Isra Mi'raj, oleh-olehnya apa? Oleh-oleh Isra Mi'raj itu apa? Sholat 5 waktu kan. Rekomnya Nabi Musa, awalnya itu 50 waktu, lalu direkom Nabi Musa, direkom oleh beberapa ambia lagi. Itu lelah tidak kira-kira yang manek di langit itu? Itu kan menurut logika kita nggak sampai. Tapi logika yang kita imani atau logika kita, yang mana logika kita ini ada imannya, pasti akan mempercayai. Tapi kalau logika kita nggak ada imannya, pasti kita akan mungkar. Makanya yang perlu diimani atau diagamakan itu pikiran kita dulu. Tuh. Jangan buru-buru ngajak orang login ke Islam, ya. Jangan buru-buru ngajak orang login ke Islam. Akan tetapi Islamkan diri, Islamkan dulu hati kita, pikiran kita, supaya apa? Supaya cerminan daripada keislaman itu terpantul kepada orang yang belum masuk Islam. Jadi kita tuh harus Islam dulu diri kita. Kita saja kadang terpikir-pikir 50% antara Islam ateis. Ateisnya kapan? Ketika lagi senang tuh seolah-olah tidak ada campur tangan Tuhan, ya enggak? Tapi kalau lagi susah, Allah itu maha sayang, ya kan? Nangis-nangis, kepengen jalukin dan lain-lainnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, beberapa agama-agama yang mana dianggap nasihat, ya. Jadi agama, yang dimaksud agama itu apa? Agama itu di situ ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya pemimpin, yaitu siapa? Rasulullah. Makanya kita tuh teladani dulu, akhlaknya Nabi itu teladani dulu, ya. Rasulullah itu jangankan dibenci, kita dibenci sedikit saja sama orang itu kepikiran terus, ya. Apalagi Rasulullah yang justru pamannya sendiri itu membenci, bahkan menghalalkan darahnya Rasulullah.
Keren dia Rasulullah, keren. Makanya yakunu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam itu betul. Makanya betul. Kenapa? Karena Rasul itu figur tauladan dan figur yang baik bagi umat-umatnya. Ini cuacanya ngeri ya. Dari tol itu saya difotoin terus, difoto. Jadi kalau lagi di tol itu saya difoto, cekrek kilat sih, kilat lagi kilat bukan? Udah kita omongin di foto ya. Ini kenapa nggak di dalam itu? Kenapa nggak di dalam itu? Kenapa? Bocor. Ah, nggak di dalam itu kenapa? Nggak denger, WA aja WA. Apa sih? Nggak kedengeran ya suaranya ya? Bentar. Allah. Oke. Yes. Tapi kalau jamaah nggak di sini ya? Iya, Di sini. enggak di sini. Oh. Terus boleh nggak sama itunya tadi? Boleh. Oh. Ya dilanjut ya. Jadi yang pertama itu bahwa agama adalah nasihat, itu betul. Di sini kan semuanya Islam kan? Ada niatan buat lock out nggak? Oh nggak ada. Kirain nggak ada, itu bahaya, kacau itu berarti ya. Nah, jadi Islam itu memiliki kitab suci. Kitab suci namanya apa? Al-Quran. Ada headset nggak sih? Ini budek satu. Nah, kitab Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu semuanya tentang nasihat. Tentang apa? Nasihat. Coba dibayangkan. 6.600 berapa? Ayatnya itu berapa? 6.000. Nah, itu 6 semua. Ya nggak? Suratnya berapa? 112. 13 apa 12? 14. Saya tuh dapat ijazah dari guru saya. Kalau pengen hajatnya cepat terkabul, itu baca Bismillahirrahmanirrahim 113 kali satu hari itu. Tapi saya belum baca sampai sekarang. Jadi Al-Quran itu nasihat. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah sumber ya petunjuk. Petunjuknya apa? Yang di dalam surat Alif Lam Mim itu, Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Gimana? Nah, terus hudan bil. Jadi ketika kita tidak bertakwa, otomatis kita tidak akan memperoleh petunjuk. Itu kata kuncinya di situ. Kalau kita itu tidak mau bertakwa, maka sulit kemungkinan kita mendapatkan petunjuk. Akan tetapi kasih sayangnya Gusti Allah luas. Kasih sayangnya Allah itu apa? Luas. Sebabnya apa? Gusti Allah itu ya Rahman, ya Rahim. Artinya bahwa Rahmannya Allah ini selalu akan diberikan untuk setiap makhluk yang bernama manusia. Entah itu orang Buddha, orang Konghucu, orang Cina,
orang Kristen, Protestan, Katolik itu semuanya akan diberikan rahmat, diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, akan tetapi hanya di dunia saja. Mereka ini klaimnya kita itu adalah kita itu penghuni surga, mereka penghuni neraka, gitu nggak? Klaimnya kan gitu. Padahal kita itu tidak boleh mengklaim bahwa kita ini sebagai calon penghuni surga, ya nggak? Akan tetapi orang non Kristen, ada dulu itu tamunya kakek saya dari Umi, itu Kristen, Buddha. Kalau namanya sodako nggak nanggung itu. Sodako itu ya pokoknya banyak lah. Hampir semua gang di rumahnya Umi itu semua kebagian semua. Kalau beli makanan semuanya harus kebagian. 40 rumah itu kebagian. Itu orang Buddha. Nah, kemungkinan di akhir hayatnya dia menginginkan keislaman yang mungkin, Islam yang hakikoh, Islam yang baik. Ya. Jadi pada akhirnya ketika kita menganggap bahwa percuma sodakohnya, itu sebetulnya Allah sudah mempersiapkan skenario yang baik untuk hambanya yang mau berbagi. Jadi sebetulnya soal sodakoh, soal apa, kita itu kalau mau memberi, tanya dulu nggak kira-kiranya. Contoh saya nih mau beri itu tuh anak 5 SD tuh, nih kamu agamanya apa? Saya Kristen, nggak jadi sini. Kira-kira gitu nggak? Akan tetapi semua itu harus kita berikan kasih sayang. Jadi launais bila samaha, kata Nisa Sabiannya itu apa ya? Launais itu sekiranya hidup bila samaha, dengan tanpa adanya toleransi, maka kita itu akan akan menjadi orang yang merasa dirinya benar. Dan orang yang merasa dirinya benar itu sama saja dengan iblis yang tidak mau sujud terhadap Nabi Adam. Karena apa? Karena merasa dirinya tinggi, karena merasa dirinya itu hebat. Otomatis dari Gusti Allah, berhubung iblis itu adalah makhluk yang taat, makhluk yang soleh, yang menguasai. Sebelum turunnya Al-Quran, iblis sudah mempelajari Al-Quran. Sebelum turunnya Rasulullah, iblis sudah tahu bahwa akan ada sosok Nabi yang luar biasa. Akan tetapi hanya satu yang iblis tidak lakukan, sujud terhadap Nabi Adam. Kalau menurut saya, karena iblis itu tidak mau sujud kepada selain daripada penciptanya. Paham nggak? Jadi itu skemanya Allah. Allah buang iblis, jadi penggoda kita, jadi penghasut kita. Makanya kita itu jangan sampai merasa dirinya benar, merasa tidak punya dosa, ya. Itu jangan. Akan tetapi belajarlah untuk selalu menjadi yang baik daripada setiap hariannya. Yang kayak kemarin saya sampaikan itu di ala-ala itu kan, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbahfi bukuril fawaid. Jadi itu terus harus kita ingat. Santri-santri itu harus diingat bahwa setiap hari itu harus yang namanya menambah daya atau menambah nilai kebaikan untuk dirinya sendiri, entah dari ilmu maupun dari lingkungan. Karena apa? Karena yang mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi tata krama kita itu adalah lingkungan. Semakin kita berada di dalam lingkungan yang keruh, semakin kita akan butek. Tapi semakin kita, walaupun kita ini keruh, kita ini butek, kita ini hitam, ketika kita masuk ke dalam lingkaran-lingkaran atau lingkungan-lingkungan yang bersih, yang jernih, maka kita pun akan dengan sendirinya bersih, jernih, dan luas pemikirannya. Jadi yang terpenting itu adalah agama itu benar-benar nasihat bahwa kita hidup itu jangan sekedar hidup, akan tapi kita pikirkan bahwa Al-Quran itu sumber utama daripada segala nasihat.
Makanya ketika Allah menjanjikan siapapun yang mau menjaga Al-Quran, siapapun yang mau menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan jamin dunia dan seisinya akan dia raih. Ya kan? Makanya tidak ada satupun sejarahnya orang yang hafal Quran itu hidupnya penuh dengan kesusahan. Akan tetapi orang yang hafal Quran itu hidupnya pasti akan selalu diberikan solusi, selalu diberikan tolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya yakini itu. Tapi kalau misalnya orang yang hafal Quran hanya untuk memperjualbelikan Al-Quran, maka Allah akan berikan celaka bagi orang tersebut. Makanya kalau kita hafal Quran, jadilah hafal Quran yang apa? Hifdon wa maknan wa amalan. Kita hafal lafadznya, lafdon wa maknan wa amalan. Kita hafal lafadznya, kita tahu maknanya, kita tahu bagaimana cara mengamalkannya. Itu orang yang hafal Quran. Makanya walaupun ibarat kata nih, saya hafal satu surat di dalam Al-Quran, itu sudah menjadi labelitas hafidul Quran. Ya enggak? Walaupun satu surat. Makanya saya itu orang yang pede mengatakan saya itu hafal Quran. Karena apa? Saya hafal Allahu Ahad. Ya enggak? Jadi makanya ketika kita mau mempelajari Al-Quran, bahwa surat Al-Ikhlas itu luar biasa, surat An-Nas itu luar biasa, semua Al-Quran itu luar biasa. 114 surat itu memiliki yang namanya asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul itu bentuk peristiwa-peristiwa, bentuk yang mana sebab kejadian turunnya ayat tersebut. Quran itu kalamullah, akan tetapi kalamullah ini turun karena adanya beberapa kejadian. Nah, makanya disebut asbabul nuzul. Nah, lalu di dalam Al-Quran ada lagi yang namanya, ini ulumul Qurannya ya, ada lagi namanya fawatih suwar. Tahu fawatih suwar? Yang kayak alif lam mim, yang kayak ha mim, kaf ha ya ain shad, itu namanya fawatih suwar. Ada yang namanya nasakh mansukh. Nah, itu ulumul Qurannya itu. Makanya kalau kita pengen hafal Al-Quran, kita pelajari ulumul Quran. Jadi ada nasakh mansukh, ya kan? Ada apa namanya? Qiraat sab'ah. Qiraah itu ada 14, yang sahih 14, yang sahih 7, yang 7-nya lagi sadah. Yang 7 ini riwayatnya siapa, imam siapa itu harus kita ketahui. Karena apa? Karena supaya kita itu belajar untuk mencintai Al-Quran. Ya, saya nggak punya motivasi semangat belajar apa-apa kecuali yang pertama dipondasikan oleh cinta. Oleh apa? Oleh cinta. Misal contoh nih ya, ini misalnya contoh, salah satu santri Matolib ini ada yang suka sama yang jualan warung Madura itu yang di depan. Kira-kiranya hujan begini, kalau lagi misalnya udah itu pasangannya, kira-kira datang ke sana nggak? Karena apa? Karena dipenuhi rasa cinta. Begitupun ketika kita mencintai ilmu, orang itu mudah kalau apa-apa dengan cinta. Rasa sulit itu malah apa itu ya, nggak ada rasa sulit, semua akan diperjuangkan mati-matian, akan tetapi dengan fondasi yang namanya cinta. Jadi makanya kalau kita pengen ngerti sama hadis itu ada asbabul wurud, ada sahih, ada sahih, ada apa namanya, dhaif, ada munqati, ada mu'an'an, ada apa lagi, ada perawinya itu ada matan, ada syarah, semuanya harus. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi pribadi yang mencintai ilmu, dan semoga kita dicintai oleh ilmu. Dan siapapun yang dicintai oleh ilmu, jangankan 100.000, jangankan 100 juta, miliaran pun akan datang dengan sendirinya. Karena apa?
Ya karena itu, bahwa kalau kita mencintai ilmu itu enak, hidup kita itu enjoy. Kayak yang penting hidup itu cinta dulu, tapi jangan cinta ke lawan jenis terlebih dahulu, tapi cintanya ke ilmu dulu, ya kan? Cinta ke cinta ke orang tua dulu, cinta ke guru dulu, baru, ya kan, kalau sudah saatnya kita mencari pasangan untuk kita cintai. Jangan dulu buru-buru ini ilmu belum dicintai kemudian kita mencintai orang lain, itu hoak gitu ya. Kalau ada cowok yang bilang saya cinta sama kamu, itu hoak, itu bohong itu, ya kan? Karena apa? Karena cowok yang di fase 20 tahun ke bawah atau 25 tahun ke bawah itu semuanya pikirannya pikiran ngaco kalau soal cinta ke lawan jenis itu. Jadi makanya cinta ilmu dulu. Dulu saya tuh dinasehatin sama Umi itu cinta sama ilmu dulu. Makanya alhamdulillah saya ya seneng aja kalau ngaji, seneng. Kalau apalan seneng. Kalau nadoman seneng. Kalau tekroran seneng. Musyawarah seneng. Ya nggak seneng cuma satu, roan, ya kan? Nggak seneng kalau roan, udah males kalau roan. Nah itu kalau ngaji itu penting. Sebabnya apa? Terus motivasi kita untuk bisa mencintai ilmu itu terus. Supaya apa? Ya begitu pun dengan agama. Orang yang kalau kita sudah mencintai agama tanpa fanatisme yang buta, tanpa berlebihan, maka kita itu akan menganggap bahwa agama itu adalah satu-satunya hal atau satu-satunya tanda seru yang harus kita jalankan aturannya, yang harus kita jauhi larangannya, dan kemudian kita otomatis akan menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi makanya penting ya, yang namanya ilmu itu penting. Tapi syaratnya satu, percuma pintar, percuma apalnya cepat kalau tidak cinta dengan ilmu. Karena apa? Pintar bisa jadi goblok, ya kan? Ngapalin bisa jadi lupa. Tapi kalau orang yang cinta dan cintanya itu mungkin terhadap ilmu itu luar biasa, maka sulit kemungkinannya itu bisa move on dari ilmu. Makanya ilmu itu harus kita cintai temenanan. Saya nggak punya motivasi apa-apa ngaji itu ya selain nurut sama orang tua, nurut sama guru, sama cinta sama ilmu, udah aja. Pondasnya itu cinta. Sejauh apapun, jangankan Alfia yang 1002, ditambah Jubed aja 5 Jubed. Nah, contoh ada berapa ribu, kita sanggup ngapalin. Ada nggak yang hafal 1000 hadis? Ada nggak yang hafal 1000 hadis? Ada nggak? Di dunia ini ada kan? Ada yang hafal 100.000 hadis? Ada. Coba dibayangkan 100.000 hadis dihafalin, kira-kira meletos nggak di otak, ya kan? Tapi karena berhubung dia cinta, otomatis hadis tersebut juga mencintai orang tersebut. Kalau misalnya sudah hafal ratusan ribu hadis, maka dijuluki sebagai al-musnid, ya, al-musnid. Nah makanya ketika siapa itu Habib Umar Yaman Hadramaut itu, makanya kan diundang ke Indonesia, banyak yang ngalap barokahnya. Ngalap barokah ini bukan ngalap barokah manusianya, tapi ngalap barokah ilmunya dan kecintaan beliau terhadap ilmu. Seperti itu ya. Jadi benar-benar agama itu benar-benar nasihat. Makanya kalau kita mau dinasehati oleh agama, jadilah orang yang merasa butuh kepada Allah, dan jadilah orang yang pengen terus menjalankan perintah Allah dan belajar menjauhi larangan yang Allah larang. Seperti itu. Jadi kayak kita ngaji di sini, kita bertatap muka,
itu karena kalau dirasa karena takut tajiran itu percuma. Kalau dirasa cuma takut dihukum itu percuma. Tapi tumbuhlah kita ngaji itu karena kita butuh sama ilmu, kita ngaji itu karena kita kepengen bisa cinta sama ilmu, seperti itu. Supaya apa? Supaya apa yang kita upayakan akan mendapatkan balasan, ya kan? Makanya semua itu ada balasannya, semua ada balasannya. Makanya bener ya, agama itu nasihat. Pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia mungkin ya kita nggak mondok, ya kita nggak mondok, kita nggak apa namanya, kita nggak mondok, kita nggak sekolah madrasah, akan tetapi kita itu suka mendengarkan YouTube-nya kayak Amigos, ya kan, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat. Lalu kita cinta terhadap ilmu itu, maka insya Allah mendapatkan futuh atau barokahnya ilmu, walaupun nggak mondok, ya kan. Jadi makanya ilmu itu luar biasa. Makanya ketika kita ingin sukses hidupnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu satu, apa? Ilmu terlebih dahulu, ya kan. Ilmu, entah cita-cita pengen jadi apa namanya, pembisnis wanita, ataupun cita-citanya pengen jadi apa namanya, pedagang. Yang pertama itu adalah ilmu dulu, ilmu agama dulu, ya, supaya bisa apa? Bisa menasehati kita di dalam menjalankan kehidupan beragama. Jadi seperti itu, ya. Jangan sampai kita itu kemudian menganggap bahwa agama itu formalitas atau labelitas. Enggak. Agama itu adalah pedoman, agama itu adalah pegangan, agama itu adalah tiang yang harus kita tanam dalam-dalam dan harus kita jalankan peraturannya dan harus kita jauhi larangannya. Begitupun apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai, para habaib, para ustadz, itu bentuk nasihat yang mana dari agama itu sendiri. Dan pada sesama kita, mungkin sesama kita saling mengingatkan, ya kan, Mbak jangan gitulah, ini nasihat. Makanya ketika ada orang yang sulit dinasihati, mungkin lukanya itu lebih tebal daripada goresan nasihatnya. Jadi lukanya tebal, dinasehatin tuh nggak mempan. Harusnya pakai apa? Pakai peristiwa. Kalau orang yang dinasehatin nggak mau, dibilangin nggak mau, biasanya nanti Allah kasih cobaan melalui peristiwa. Dan itu peristiwa apa terserah Allah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah agama itu jangan sampai dibuat sebagai perjualbelian atau ikon kealiman seseorang. Tapi agama itu jadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai nasihat untuk kita sendiri. Di dalam agama ada kiai, ada pemimpin negara, ada ustadz, yang mana kita masih bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya, ya. Jadi seperti itu. Kamu masih ada 15 menit. Mau tanya nggak? Mau tanya nggak? Mau, ada yang mau nanya nggak? Sok dua aja, dua orang.
Kaya raya. Apa? Boleh. Apa? Ya apa? LRG siapa? RRG apa? Kepala. Oh kayak robot itu ya? Manusia robot itu ya? Iya. Kalau misalnya kamu sholat sama muslim itu gimana kak? Kan kalau ini nggak boleh coba kak, sama 24 jam. Iya. Jadi itu tuh masuk ke namanya kaidahnya itu ke dalam segala sesuatu yang darurat maka tidak disangsikan hukum. Ya. Ini deskripsinya seperti ini. Dia mau nggak di RRG? Mau nggak dipasangin kabel kepalanya? Nggak mau kan? Nggak ada manusia normal yang kemudian pengen dipasangin kabel tuh nggak ada. Nah artinya dia itu memiliki kedaruratan fisik yang mana pada akhirnya segala ubudiyahnya itu tidak mengikuti prosedur umum, akan tapi prosedur yang dia bisa lakukan saja. Kayak orang ketika di kereta, sholatnya gimana? Menghadap kiblat apa enggak? Enggak kan? Ada tingkahnya darurat. Maka ketika ada tingkah darurat, maka tidak ada sanksi hukum. Babi aja kalau lagi darurat, nggak ada makanan lagi halal dimakan. Ya kan? Apalagi cuma hanya sekedar wudhu, apalagi hanya sekedar sholat. Nah itu masuknya nggak apa-apa. Ya kalau misalnya wudhu ya wudhu. Apanya sih yang menghalangi apanya? Kan di level Pak udah sini kan pakai kayak apa sih yang kalau gunakan plastik? Iya, melas ya. Dilem mungkin dasi ya. Iya, terus juga nggak boleh dilepas dulu tuh kalau sudah 24 jam tuh Pak. Wudhunya gimana? Ya sholatnya yang pertama lihurmatil waktu. Kalau apa namanya? Kalau 24 jam lihurmatil waktu ya, lihurmatil waktu. Jadi sholatnya hanya sekedar sholat, akan tapi untuk hormat waktu saja. Kayak sama halnya ketika kita lagi perjalanan, nggak ada pakaian lagi, lalu pakaiannya najis, otomatis kita diperbolehkan sholatnya lihurmatil waktu. Kalau nggak ada air, nggak ada apa gitu tuh, nggak ada sarungnya, yang apa-apa sholat aja. Nanti kita odok di keesokan harinya atau setelah dipasang, setelah disopot itu. Kalau sholat ya kan, kalau sholat tapi kalau cewek kan biasanya nggak sholat kan. Jadi konteks sholatnya yang ditanyakan. Ya harus sholat, tetap sholat, tapi lihurmatil waktu. Kalau memang nggak boleh kena air, ya minimal wudhunya pakai tayamum. Kalau tayamumnya nggak bisa, ya bisa sholat berapa? Langsung sholat aja. Akan tapi dengan niat. Ya, sesucinya gimana? Bersucinya dari hati itu nantinya. Masuknya ke fikih. Kalau ikhya-nya itu boleh itu. Kata ikhya itu boleh. Sholat yang mana tingkah darurat, nggak wudhu, nggak apa itu boleh. Orang saya juga sering kan sholat tanpa wudhu itu kalau subuh sering. Nanti kan dikodok lagi tetap. Jadi seperti itu tetap boleh ngelakuin sholat, akan tapi niatnya hormat waktu kalau masih ada ya. Tapi kalau udah disabut ya udah normal lagi gitu. Tapi kalau semuanya telinga dipasang kabel tiap harinya gitu tuh, maka ya itu nggak dikenakan hukum apa-apa. Itu ya orang yang abnormal lah ya. Orang yang abnormal itu dia dianggap bahwa segala sesuatunya tidak disangsikan hukum. Nah hukum fikih ya kan, kayak orang gila bunuh orang normal di penjara enggak? Ya kalau di penjara juga dia ngapain penjara orang gila kan gitu kan. Sama aja dengan orang yang sakit parah. Orang sakit parah pengen sholat nggak bisa,
wudunya nggak bisa apanya, ya udah sholat aja, yang penting niat sholat, selesai itu. Seperti itu ya, paham kan? Satu lagi apa? Apa? Dinasti Abbasiyah. Awal mulanya tak? Awal mula dinasti Abbasiyah. Runtuhnya tak awal mulanya? Awal mula terbentuknya. Awal mula terbentuk itu karena gap politik. Jadi yang namanya dinasti Abbasiyah itu turunan dari dinasti Muawiyah Ibnu Abu Sufyan. Jadi dulu kan ada dua kubu. Yang pertama itu kubunya Ali bin Abi Thalib, yang kedua kubunya Muawiyah. Nah, kubu Muawiyah ini menang, ya nggak? Kubu Muawiyah ini menang ketika perang Karbala itu. Lalu turun, kemudian dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, terus dinasti apa? Muhammad Al-Fatih itu apa? Jadi dinasti Muhammad Al-Fatih. Kalau dinasti itu kepemimpinan dari orang-orang Abbasiyah. Jadi Pak Jokowi punya anak Gibran, punya anak Kaisang. Nanti jadi presiden lagi anaknya Pak Jokowi punya anak Gibran punya anak John Etes punya anak, misal contoh ya, si B. Nah ini keempat ini secara berpolitik pemimpin negara akan dinamakan dinasti Jokowi. Kalau ini, kalau yang itu dinasti Abbasiyah, begitu. Nah pemimpinnya itu banyak, kayak nggak hafal, tapi yang saya tahu tuh runtuhnya itu karena politiknya di politik. Kayak Pak Prabowo kalah ya karena ada apa gitu. Jadi kalau dinasti itu kepemimpinan Islam, kepemimpinan di dalam negara Islam. Jadi kalau dulu kan Abu Bakar, terus tuh Umar, Utsman, Ali, lalu habis Ali Muawiyah, Hasan Hussein, itu tuh perpolitikan pemimpin. Makanya jangan heran kalau politik itu isinya orang-orang Islam, jangan heran. Sebab apa? Sebab Sayyidina Hussein itu sama lawan politiknya dibunuh, ya nggak? Dibunuh. Begitupun kita jangan percaya sama orang yang kita cintai. Sebab apa? Sebab Sayyidina Hasan dibunuh oleh istrinya yang mencintai Sayyidina Hasan. Yang dicintai oleh Sayyidina Hasannya. Itu Sayyidina Hasan kan dibunuhnya sama istrinya itu. Ya nggak? Cucunya Kanjeng Nabi dibunuh sama istrinya, diracun. Jadi makanya orang itu punya ambisi 3. Yang pertama harta, tahta, wanita atau pria. Ya nggak? Harta itu kalau punya ambisi itu segala macam rupa akan dilakukan semua, termasuk nyupang, ya kan? Ketika tahta juga sama, ketika ingin berkuasa bisa membunuh siapapun, bisa menyingkirkan siapapun, bisa melawan siapapun. Pria atau wanita, kalau kita sudah terbucinkan oleh mencintai wanita atau pria, itu maka kita akan bodoh di dalam ilmu, di dalam akhlak, kita akan rugi di dalam waktu. Makanya
Dari zaman dulu itu tiga ini tuh ada terus. Dari zamannya Nabi juga udah ada. Jadi makanya dinasti itu politik yang mana pemimpin-pemimpinnya itu dari Bani Abbas. Jadi makanya kalau awal mulanya itu kenapa? Ya awal mulanya karena dinasti Muawiyahnya runtuh ya ganti dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyahnya runtuh ya dinasti Utsmani. Seperti itu ya. Ya kan? Dua, nggak ada yang mau nambah. Ini nambah boleh nggak? Ini soalnya nggak ada itunya apa namanya belnya. Ini masih hujan kan? Apa? Nanya apa? Banyak, banyak. Ada Akil, Akil anaknya Usman Affan. Banyak, anaknya itu banyak. Anaknya itu ya, anaknya siapa namanya? Ali. Dua apa banyak ya? Kalau sejarahnya katanya banyak. Oke, dua kayaknya ya. Bentar, anaknya Hasan Hussein yang banyak. Ya. Ali Zainal Abidin namanya anaknya Hasan Hussein. Itu punya kakak adik. Ya. Makanya ada di Fikih Sirah tuh ada anaknya Hasan Hussein itu berapa ya? Kalau di fikih sirah itu wa abna uhu arba'ah ya. Fikih sirah wa abna uhu arba'ah al-awwalu Hasan ibnu Ali, Husain ibnu Ali, Zainab bintu Ali, Ummu Kulsum bintu Ali. Tapi kalau anaknya Hasannya ya kan wa abnaul Hasan ibnu Ali wa huwa Hasan al-Musanna, namanya Hasan al-Musanna. Cicitnya Nabi itu namanya Hasan, terus Zaid, terus Amr, terus Qasim, terus Abdullah. Anaknya Hasannya itu ya. Jadi anaknya 4, kalau Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatimah 4, cowok 2, cewek 2. Tapi kalau cucunya banyak, cucunya Sayyidina Ali itu banyak. Kayak Habib Umar kan cucunya, ya banyak udah. Ya, jadi seperti itu. Ini gimana, mau ditutup aja apa masih hujan ya? Mau ditutup aja apa? Gimana? Tapi kenapa Zainab sama itu sering gak kesebut kalau Ya gitu, kalau pamor. Saya contoh nih ya, ada orang tua punya anak 4 yang menjadi presidennya Pak Jokowi. Adik-adiknya kesebut nggak? Tahu nggak adik Pak Jokowi siapa? Nggak tahu kan? Ya itu, kayak gitu, hukum malam gitu. Hukum malam. Apa namanya? Oh, itu aja. Ya, jadi seperti itu ya. Apa namanya? Lanjutannya bab berapa berarti? Hadis berapa? Hadis ke 8. Al hadis samin wallahu a'lam bishawab.